Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lida Nalisa dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, Angkatan 2019, Prodi D4 Administrasi Bisnis, kelas 3D, NIM 45219090. Oke, kembali lagi. Pada video ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ulangan tengah semester. Nah, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Membahas pertanyaan pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan psikologi industri. Nah, psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja. Ilmu ini berfokus pada pengambilan keputusan kelompok, semangat kerja karyawan, motivasi kerja, produktivitas, stres kerja, seleksi pegawai, strategi pemasaran, rancangan alat kerja, dan berbagai masalah lainnya. Nah, psikologi industri ini meneliti dan mengidentifikasi bagaimana perilaku dan sikap dapat diimprovisasikan melalui praktik penggajian, program pelatihan, dan sistem umpan balik. Oke, kita melangkah ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana ciri-ciri seorang pegawai yang memiliki etos kerja yang baik. Nah, seseorang yang memiliki etos kerja akan terlihat pada sikap dan tingkah lakunya dalam bekerja. Berikut adalah ciri-ciri etos kerja. Yang pertama adalah kecanduan terhadap waktu. Nah, salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Nah, dia sadar waktu adalah netral dan terus merayap dari detik ke detik, dan dia pun sadar bahwa sedetik yang lalu tidak akan pernah kembali kepadanya. Nah, yang kedua, memiliki moralitas yang bersih, ikhlas. Nah, salah satu kompetensi moral yang dimiliki seseorang yang berbudaya kerja adalah nilai keikhlasan. Karena ikhlas merupakan bentuk dari cinta. Nah, bentuk kasih sayang dan pelayanan tanpa ikatan. Nah, sikap ikhlas bukan hanya output dari cara diri melayani, melainkan juga input atau masukan yang membentuk kepribadiannya didasarkan pada sikap yang bersih. Nah, selanjutnya adalah memiliki kejujuran. Kejujuran pun tidak datang dari luar, tetapi bisikan kalbu yang terus-menerus mengetuk dan membisikkan nilai moral yang luhur. Nah, kejujuran bukanlah sebuah keterpaksaan, melainkan sebuah panggilan dari dalam sebuah keterikatan. Nah, artinya kejujuran ini meskipun sulit, tetapi kita harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, selanjutnya memiliki komitmen. Komitmen adalah keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga terbelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya. Nah, dalam komitmen tergantung sebuah tekad, keyakinan yang melahirkan bentuk vitalitas yang penuh gairah. Nah, selanjutnya adalah kuat pendirian atau konsisten. Nah, konsisten adalah suatu kemampuan untuk bersikap taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Nah, mereka mampu mengendalikan diri dan mengelola emosinya secara efektif. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai jelaskan bagaimana perbedaan bentuk pelayanan di industri jasa dan di industri manufaktur. Nah, perbedaan antara industri manufaktur dan industri jasa sebagai berikut. Yang pertama, industri manufaktur memiliki kemungkinan yang kecil dalam hal kontak langsung dengan konsumen. Mengapa? Karena aktivitas industri tersebut lebih banyak dilakukan dalam suatu pabrik. Nah, berbeda dengan industri jasa. Nah,
industri jasa memiliki pegawai khusus yang bertugas untuk melayani para konsumen. Selanjutnya, industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga dapat digunakan oleh para konsumen dan masyarakat umum. Sedangkan industri jasa ialah industri yang menyediakan pelayanan jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, selanjutnya, produk dari industri manufaktur bersifat tahan lama dan bersifat fisik atau memiliki wujud. Sedangkan industri jasa tidak berwujud. Nah, yang selanjutnya adalah hasil keluaran atau produk. Nah, dari industri manufaktur dapat disimpan dan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan hasil dari industri jasa hanya dapat dinikmati, dirasakan. Nah, yang terakhir adalah jangka waktu kerja industri manufaktur relatif lebih lama jika dibandingkan dengan industri jasa. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu jelaskan perbedaan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja. Pertama, kita akan membahas mengenai motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan dari luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan non-moneter yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara negatif, yang mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Nah, sedangkan kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang yang relatif. Misalnya, seorang pegawai yang mengatakan saya senang melakukan tugas yang beraneka. Berbeda dengan pemikiran objektif yang mengatakan bahwa pekerjaan saya rumit. Nah, berbeda lagi dengan keinginan perilaku yang mengatakan bahwa saya merencanakan untuk tidak lagi melakukan pekerjaan ini dalam waktu 3 bulan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya jawaban yang telah saya berikan atas pertanyaan tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.